Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat saya berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi alam semesta tanpa gantungan. Adalah suatu kewajiban kita selaku manusia yang berserah diri kepadanya untuk senantiasa memberikan hati ini untuk selalu bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri teladan yang telah memberikan pengajaran kepada kita sehingga kita bisa menikmati indahnya hidup di dalam naungan ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini, izinkan saya kembali menyapa para sahabat, di mana rasa kangen itu senantiasa ada kepada netizen yang senantiasa menemani konten-konten kita yang insya Allah akan memberikan edukasi yang positif, baik terhadap hubungan sosial maupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa saya menjawab salam dari netizen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Allah senantiasa memudahkan seluruh urusan para netizen dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Memudahkan setiap doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah sehingga kita dibahagiakan di dunia dan di akhirat bersama dengan keluarga. Pada kali ini saya ingin memberikan sedikit materi ya terkait terhadap keberadaan satu oknum yang kemudian dibicarakan oleh dua agama besar di atas muka bumi ini. Islam mengenalnya dengan sebutan Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian sahabat-sahabat Kristen menyebutnya dengan sebutan Yesus Kristus. Sahabat yang budiman, dimanapun berada, Nabi Isa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul untuk kemudian berdakwah menjadi jalan bagi Bani Israel menuju kepada kebenaran. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu diberi oleh Allah mandat sebagai penyampai firman kepada Bani Israel atau kaum Bani Israel di Palestina. Dan beliau, Nabi Isa alaihissalam atau yang dikenal dengan Yesus, itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu diutus kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Isa alaihissalam itu disebutkan sebanyak 25 kali. Sebagai seorang nabi, tentulah beliau diberikan mukjizat-mukjizat yang merupakan tanda-tanda. Jadi mukjizat itu adalah tanda bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Dia itu adalah orang yang diberi kewenangan oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah. Jadi dia bukan firman yang menjadi manusia, tetapi dia murni manusia yang diberi firman untuk dia sampaikan kepada Bani Israel. Al-Quranul Karim itu jelas menceritakan ya betapa keajaiban di dalam
mulai dari masa kelahiran beliau Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Maryam, ya, yang dilahirkan tanpa ayah. Jadi Al-Quran menceritakan Ibunda Maryam itu taat beribadah kepada Allah, dan beliau selalu dikunjungi oleh Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril ini menyatakan diri kepada Ibunda Maryam bahwa akan diberikan sosok manusia, sosok anak bernama Nabi Isa alaihissalam kepada Maryam. Beliau adalah wanita suci yang senantiasa menjaga kehormatannya. Jadi adalah salah ketika dikatakan beliau itu sudah bertunangan. Ya, apalagi belum menikah dikatakan dia itu sudah memiliki suami. Kalau kita melihat di dalam kitabnya teman Kristen dalam Lukas 1 ya. Lukas 1 itu diceritakan dia sudah punya suami tetapi dia statusnya masih bertunangan. Ini lucu. Ada suami tapi status bertunangan. Itu diterangkan di dalam Lukas 1 dan juga ada di dalam rangkaian Matius 1. Bertunangan dengan seorang laki-laki ya pada saat dia hamil. Kalau di dalam Al-Quran, beliau adalah wanita yang sangat menjaga kodratnya sebagai wanita muslimah. Dia adalah wanita soleha yang tidak mungkin memiliki suami sebelum dia menikah. Dan di situ dinyatakan bahwa Siti Maryam itu jelas tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Nah, kalau sudah bertunangan, itu konotasinya dia adalah seorang wanita yang biasa kontak dengan seorang laki-laki. Baik itu kontaknya dalam kadar masih normal maupun yang tidak. Tapi membuahkan sebuah paradigma berpikir bahwa Maria itu bukan wanita suci dikarenakan karena ada instrumen cerita yang kemudian dikatakan bertunangan dan menyebut seorang laki-laki sebagai suaminya. Ruhul Kudus yang kita kenal, yaitu Malaikat Jibril, itu kemudian sering menenangkan Maryam dan mengatakan kepada Maryam bahwa perkara dia hamil, perkara dia akan melahirkan seorang laki-laki, dan itu adalah mukjizat dari Allah, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Tidak lebay, tidak hiperbola dengan dikatakan bahwa lahir ajaib sehingga dia adalah Tuhan. Karena kenapa? Al-Quran menerangkan dengan sangat rinci bahwa dalam penciptaan Nabiullah Adam tanpa ibu dan tanpa bapak, itu sangat jauh luar biasa. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa naj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jadi Ruhul Kudus atau yang umat Islam sebut dengan sebutan nama pribadi Malaikatul Jibril itu berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika Bunda Maryam menyatakan kepada Malaikat Jibril, bagaimana mungkin saya hamil, saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maka Malaikat Jibril mengatakan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Ya, jangankan menciptakan seorang bayi, ya, bahkan dia menciptakan miliaran bayi. Jangankan dia menciptakan bayi tanpa ayah, dia mampu menciptakan langit dan bumi tanpa harus ada sebab. Nah, para sahabat, apa yang terjadi kemudian Maryam hamil dan melahirkan seorang anak dalam keadaan sehat walafiat dan di tempat yang diberkati oleh Allah. Bukan di dalam kandang binatang yang bau busuk, bukan di dalam kandang binatang yang bau apek, yang hina dina. Jadi cerita tentang hal-hal yang kemarin diceritakan tidak sesuai dengan layaknya seorang Nabiullah, itu kemudian diluruskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Saya
ingin mengatakan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu menyatakan diri di dalam Al-Quranul Karim dengan sangat jelas. Jadi ketika ada sosok manusia yang tadinya beragama Islam, kemudian dia nyatakan dirinya menjadi murtad, artinya orang itu tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa, Nabiullah atau Yesus, itu menerangkan siapa dirinya. Qala inni abdullah. Ya. Ini sesungguhnya Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Jadi ketika Al-Quran mengatakan qala, berkata, siapa yang berkata di situ? Nabi Isa alaihissalam yang dikenal oleh sebagian orang dengan sebutan Yesus. Qala, berkatalah Isa, ini sesungguhnya aku Abdul, hamba Allah. Jadi aku ini ada hamba Allah. Atani, ya, Allah memberiku, gitu ya. Jadi Allah atau aku diberi, ya, sesuatu. Apa sesuatu itu? Alkitab. Apa Alkitab itu? Hikmat, pengajaran, wahyu. Lalu dikatakan waja'alani, dan ya, sosok atau esensi yang telah memberiku kewenangan, dia menjadikan aku sebagai apa? Nabiyan, seorang penyampai firman atau seorang nabi. Ini yang mengatakan siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ya, ini pernyataan Nabi Isa sangat jelas dalam Al-Quran. Jadi adalah suatu kebodohan, adalah suatu satu kekonyolan ketika ada orang yang mengaku Islam murtad hanya karena menyembah kepada sosok manusia yang di dalam Al-Quran hanya mengaku sebagai hamba Allah. Nah, apakah di dalam kitab sahabat Kristen juga Yesus pernah mengaku sebagai hamba Allah? Ya, semua untaian perkataan Yesus di dalam gospel, di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Kristen, mulai dari kitab Yohanes sampai kitab Wahyu, ucapan apapun yang terlontar dari mulut Yesus, Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu konsep, itu rumusan, dan itu kaidah. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus jelas mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Yesus itu adalah hamba Allah. Kenapa dia hamba Allah? Karena dia mendudukkan dirinya sebagai abdi. Apa itu abdi? Pesuruh. Apa itu pesuruh? Orang yang taat kepada titah, kepada perintah. Dan Yesus mendudukkan dirinya sebagai orang yang taat kepada titah. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Berarti benar apa yang diterangkan oleh Yesus atau Isa atau Al-Quran, perkataan Al-Quran yang diterangkan kemudian, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi adalah sebuah kerugian besar jika melepaskan iman Islam untuk kemudian menyembah hamba Allah. Jadi kedudukan Islam dan kedudukan agama di luar Islam adalah umat Islam menyembah yang menciptakan Yesus. Berarti orang di luar Islam menyembah ciptaan sembahannya umat Islam. Berarti posisi umat Islam jauh di atas daripada umat Kristiani. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani ya bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
dan Dia menjadikan aku seorang yang penuh berkat di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, apakah kemudian benar ayat ini ditinjau dari perspektif pemahaman kitab terjemah yang kemudian dijadikan sebagai teman Kristen sebagai kitab suci gitu. Terang sekali di dalam kitabnya orang Kristen bagaimana kemudian penjabaran ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu betul adalah seorang yang mendirikan sholat. Apa sih sholat itu? Sholat itu diawali dengan takbir. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Silakan Anda baca di dalam Matius 4 ayat 17. Di situ Matius, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka Yesus maju. Ketika maju, lalu Yesus bersujud. Ya, maju dalam arti kata berdiri ya. Lalu Yesus maju dan berdiri, lalu bersujud dan berdoa. Lalu berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan sebuah yang engkau kehendaki. Artinya Yesus berserah diri kepada Allah. Berarti dia sementara melakukan pengabdian yang umat Islam sebut dengan sholat. Seperti itu. Jadi jelas ya, Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus itu melakukan sholat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Maryam ayat ayat 31. 31. Lalu kemudian diterangkan lagi di ayat kedua 32 wa barram biwalidaiti. Ya. Biwalidaiti. Biwalidati, lalu kemudian walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Dan aku berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Bukan seperti yang digambarkan di dalam kitabnya sahabat Kristen, justru Yesus itu diceritakan sebagai anak yang durhaka gitu loh. Anak yang sering mengerjai ibunya. Nah, itu bisa kita buktikan bahwa di dalam kitabnya sahabat Kristen justru Yesus itu digambarkan sebagai orang yang berdosa kepada ibunya. Karena sering mengerjai ibunya. Sering melakukan satu perbuatan yang membuat ibunya merasa tidak diperlakukan selayaknya sebagai ibu. Bisa dilihat di dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat 9 supaya kita tidak disebut sebagai fitnah. Di situ sangat terang dikatakan bagaimana kemudian Yesus itu melakukan sesuatu yang saya katakan dia membohongi ibunya. Silakan sahabat baca Markus 16 ayat 1 sampai 9. Nah, kalau di dalam Al-Quran justru dikatakan bahwa beliau itu adalah seorang nabi yang berbakti kepada ibunya dan ibunya tidak menjadikan dia itu sebagai orang yang sombong. Apalagi mengajarkan dirinya setara dengan Tuhan, apalagi menjadikan dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan la ilaha illallah. Itu diterangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, para sahabat sekalian, Nabi Isa alaihissalam itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117 ya. Di dalam ayat Al-Ma'idah ini saya katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu oleh Allah dikatakan
sebagai sosok yang kemudian diadili oleh Allah. Kenapa saya katakan diadili oleh Allah? Karena Nabi Isa alaihissalam itu ketika Allah berfirman, firman Allah itu mempertanyakan kedudukan dia dan pengajaran dia kepada Bani Israel. Wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas attakhizuni. Ya. Apakah ketika kamu di dunia kamu pernah mengajarkan, kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa atau Yesus ketika dihakimi oleh Allah? Qala subhanaka ma yakunu li anta aqula ma laysa li bihaqqa. Dia menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Lalu dikatakan oleh beliau, in kuntu qultuh faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Nabi Isa atau Yesus mengembalikan kepada Allah. Jika aku pernah mengatakan hal seperti itu ya Allah, maka tentulah Engkau jauh lebih mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa itu dihakimi, sembahannya orang Kristen itu dihakimi oleh sembahannya umat Islam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Yesus, apakah pernah kau mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia, sembahlah aku? Dijawab kemudian oleh Yesus, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, sehingga para sahabat sekalian, kita bisa mencari dalil ya, apakah benar bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan selain Allah. Kalau kita melihat kitabnya agama Kristen, adakah Nabi Isa itu pernah mengajarkan dirinya Tuhan, mengajarkan dirinya sebagai anak Allah, mengajarkan dirinya sebagai Allah itu sendiri? Tidak ada. Tidak ada satu dalil pun di dalam kitabnya orang Kristen yang Yesus mengaku sebagai Allah pencipta alam semesta. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang mengada-adakan kemudian pengajaran. Jadi adalah satu kebodohan jika ada orang yang mengaku Islam kemudian mengaku murtad hanya karena ingin menyembah hanya ingin menyembah hamba daripada Allah. Nah, lalu kemudian dikatakan ketika Nabi Isa alaihissalam itu dihakimi, dalam arti kata ditanyai, diinterogasi oleh Allah, beliau yang disembah oleh orang Kristen justru membela diri. Makul tulahum illa ma amartani bih. Coba. Aku tidak akan mungkin pernah mengatakan kepada mereka illa kecuali ma apa amartani bih, apa yang diperintahkan untukku untuk aku katakan. Seirama dengan Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makul tulahum illa ma amartani bih. Nah, lalu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku sampaikan? Di dalam kitab Yohanes dikatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Pergilah kepada bapak, kepada teman saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya, sembahlah Allah, Tuhanku
dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia. Aku tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel. Aku tidak pernah mengatakan kepada Kristen, sembahlah aku. Tidak pernah. Aku mengajarkan kepada Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Ya. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah atau di antara mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ya, maka setelah aku diwafatkan, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Ya. Engkaulah yang mengawasi mereka. Lalu dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, wa anta ala kulli syai'in syahida. Dan engkau ya Allah adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dihakimi kelak oleh Allah. Ditanyai oleh Allah, diinterogasi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas attakhizuni, sembahlah aku. Kalau subhanaka ma yakunu li anta aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin dan tidak pantas, tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ya. Jadi ketika dia Rasulullah Isa alaihi salam mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi, ditegaskan kemudian ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi kalau ada orang yang murtad menyembah sosok nabi yang sudah mengajarkan dengan jelas ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itu adalah sebuah kebohongan, itu adalah sebuah kebodohan. Nauzubillah summa naudzubillah. Hai Nabi Isa, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Kontan saja Nabi Isa alaihissalam bersujud, badannya bergetar, tulang-tulangnya berbunyi seperti akan retak. Lalu dia mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Subhanallah. Lalu kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 117 yang tadi yang saya bacakan, dia mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, illa ma amartani bih. Jadi apa yang kau perintahkan kepada aku, itulah yang aku ajarkan, yang aku sampaikan kepada mereka. Jadi sekali lagi para sahabat sekalian, adalah satu kebodohan ketika ada orang yang mengaku muslim, kemudian mengatakan dirinya menyembah kepada sesamanya manusia. Karena sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah Nabi Allah yang jelas-jelas mengajarkan dirinya itu hanyalah utusan Allah yang diperintahkan kemudian untuk mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan Allah dan dirinya adalah Nabiullah. Saya pernah menyinggung para sahabat sekalian bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim itu sangat jelas, ya, telah diajarkan pula oleh Yesus atau Nabi Isa berdasarkan terhadap saksi-saksi yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan. Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Nabi Allah. Dia memproklamirkan dirinya sebagai anak manusia. Itu tepatnya di dalam Gospel Matius 30 kali. Di dalam Gospel Markus 14 kali. Di dalam Gospel Lukas 27 kali. Di dalam Gospel Yohanes 14 kali. Dan semua itu Yesus menerangkan dengan jelas
kalau dirinya adalah anak manusia. Jadi kalau ada yang mengajarkan anak manusia itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat dan itu adalah pekerjaan iblis. Karena hanya iblis yang mengajarkan kesesatan, menyembah selain kepada Allah, mengajarkan menyembah kepada anak manusia. Lalu kemudian di dalam kitabnya Bani Israel sudah jelas-jelas diterangkan Tuhan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus kemudian datang mengajarkan dirinya sebanyak kurang lebih 100 kali dengan sebutan anak manusia. 30 kali di dalam Matius, 14 kali di dalam Markus, 27 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Semua Yesus menerangkan dirinya adalah anak manusia. Sementara Allah bukan anak manusia, berarti Yesus bukan Allah. Siapa yang menyembah Yesus berarti tempatnya neraka jahanam. Jadi adalah satu kebodohan, adalah satu ketololan, ya, kebahlulan. Ketika sudah tahu ini masih juga murtad, masih juga menyembah kepada manusia. Yesus yang mengaku sebagai anak manusia disembah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya. Aku tidak mengatakan sesuatu illa ma amartani bi. Sesuai apa yang engkau perintahkan. Apa itu? Sembahlah Allah. Saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka, sembahlah aku. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman untuk dijadikan sebagai sebuah pengajaran kepada teman-teman yang ada di luar sana. Oke, mungkin teman-teman netizen mau berkumpul dengan saya atau ingin berdialog atau mau sekedar diskusi atau sekedar nyapa, silakan yang ingin bergabung dengan kita, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Saudara Ruslan ada di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh ya, dia turun kembali. Baik. Jadi saya tambahkan lagi sedikit ya para sahabat-sahabat sekalian, bahwa sosok Yesus yang dituhankan oleh saudara-saudara Kristen, kedudukannya di dalam Islam hanyalah sebagai hamba Allah. Dia hanyalah utusan Allah. Berarti sahabat Kristen menuhankan orang yang kedudukannya hanya nabi di mata Islam. Berarti levelnya kedudukannya lebih rendah karena mereka hanya menuhankan utusan. Sementara Islam menuhankan sang pengutus. Yesus sendiri adalah utusan. Dia bukan sang pengutus. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya acap kali mengajarkan, menyampaikan bahwa orang-orang Kristen itu terjebak di dalam cinta yang begitu dalam terhadap Yesus. Istilahnya cinta buta. Cinta bertepuk sebelah tangan. Karena mereka menuhankan Yesus, karena menganggap Yesus itu sebagai juru selamat. Ya. Sementara juru selamat itu sendiri adalah orang yang menyelamatkan atau orang yang bertindak sebagai penolong dalam kesukaran atau penyelamat. Sementara di dalam ajaran Kristen, juru selamat itu dikatakan dengan rumusan-rumusan yang aneh. Apa itu? Penyelamatan manusia melalui kematian atau darah seorang manusia yang kemudian dianggap Tuhan berdasarkan ajaran Paulus dan diperkuat lagi oleh para imam-imam gereja sesudahnya atau bapak-bapak gereja awal mula. Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maka dia menjadi maut. Begitu juga maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini dijajakan kemudian sehingga nanti muncul penyelamat. Jadi dibuat semacam cerita bahwa kita ini adalah manusia berdosa, supaya kita tidak berdosa, maka didatangkanlah hero pahlawan. Ya.
Itu sangat jelas. Jadi manusia dikuasai dan dikontrol oleh setan, itu menurut pengajaran Paulus. Untuk dibebaskan dari kontrol setan, dari penguasaan setan, maka diutuslah sosok manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia katakan setan menguasai manusia. Saat ini setan adalah yang berkuasa memerintah dunia. Sebagai penguasa dunia ini, dia memiliki hak-hak yang tidak bisa dianggap sepele. Maka setan itu ya harus dilenyapkan dengan cara membunuh sosok manusia yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi setan hanya mau membebaskan manusia kalau ditebus dengan darah Yesus. Itu diterangkan di dalam Efesus ya, di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu penebusan dosa. Ini ajaran yang datangnya entah dari mana, tiba-tiba masuk menyusup di dalam pengajaran orang Kristen. Padahal sebelumnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Berarti sejatinya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Jadi Allah itu ya di dalam kitab mereka itu sangat jelas bahwa mencintai dan menyayangi itu sama halnya memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah titah untuk dijalankan. Seperti misalnya dalam Yeremia 31 ayat 33. Aku akan membuat perjanjian baruku. Apa itu? Aku akan memasukkan aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Nah, itu artinya bahwa Allah memberikan sebuah konsep, Allah memberikan sebuah rumusan, Allah memberikan sebuah syariat, tuntunan di dalam proses keselamatan itu. Jadi ketika Allah mencintai manusia, bukan mengutus manusia yang dikatakan anak tunggalnya lalu dibunuh, bukan. Tetapi yang benar adalah Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan syariat, Allah memberikan hukum-hukum. Yang bila mana dijalankan hukum itu, maka manusia itu memperoleh keselamatan. Bukan malah barang siapa yang mengimani Tuhan dalam rupa manusia dibunuh oleh manusia, maka memperoleh keselamatan. Itu ajaran yang tidak bersumber daripada ajaran para nabi. Murni ajaran itu datangnya dari kesesatan orang-orang yang menginginkan perpanjangan tangan iblis untuk mengajarkan bahwa manusia kudu wajib menyembah selain Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan kepada muridnya dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia. Sebutan Yesus kepada dirinya sebagai anak manusia adalah sebutan sebagai orang yang soleh, orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah. Yesus menyebut dirinya 30 kali di dalam Matius, 14 kali dalam Markus, 27 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes, menyebut dirinya sebagai anak manusia, tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Kecuali oleh karena konsep penjabaran di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, Matius 26 ayat 63 sampai ayat 4, Lukas 4 ayat 41. Itu semua yang mengajarkan adalah iblis. Lukas 4 ayat 9, Matius 8 ayat 29, Markus 3 ayat 11, Matius 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28, Lukas 4 ayat 41, kemudian ada lagi Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, semua itu adalah pernyataan iblis kalau Yesus itu adalah anak Tuhan. Jadi yang berperan penting mengajarkan Kristen bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan adalah iblis. Berarti iman orang Kristen yang mereka anut sekarang itu adalah titipan iblis. Sementara di dalam Keluaran 20 ayat 3 dan juga Ulangan 7 ayat 5, Ulangan 5 ayat 7 jelas sekali di situ diterangkan oleh kitabnya Nabi Musa, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Kemudian iblis menyesatkan, mengajarkan Tuhan punya anak bernama Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Hari ini kita lihat miliaran manusia menyembah Tuhan selain Allah. Oleh karena prakarsa dan karya iblis. Seperti yang saya terangkan tadi. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah? Iblis.
Apa buktinya? Ya, itu yang saya katakan. Lukas 8 ayat 28, Markus 5 ayat 7, Markus 3 ayat 11, Matius 8 ayat 29, Lukas 4 ayat 9, Lukas 4 ayat 41, Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3. Semua pesan iblis kepada orang yang percaya terhadap itu, Yesus itu adalah anak Tuhan. Sementara kontroversi, kontradiksi dengan pengajaran Yesus sendiri dalam kitab yang sama, yang tadi yang saya katakan, Yesus menyebut dirinya di dalam kitabnya orang Kristen puluhan bahkan ratusan kali sebagai anak manusia. Iblis mengajarkan Yesus anak Tuhan. Yesus mengajarkan Yesus anak manusia. Kira-kira siapa yang menjadi pengikut Yesus? Siapa yang menjadi pendengar dari perkataan Yesus? Yang mengikuti pengajaran bahwa Yesus anak Allah adalah Kristen, yang mengikuti pengajaran Yesus adalah anak manusia adalah Islam. Sekarang siapa yang menjadi pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Kalau Yesus mengajarkan ratusan kali dirinya adalah anak manusia, diaminkan oleh umat Islam, kemudian setan atau iblis mengajarkan Yesus itu adalah anak Allah, diaminkan oleh Kristen, sekarang yang menjadi pengikut iblis siapa? Yang menjadi pengikut Yesus siapa? Silakan para sahabat netizen memikirkan sendiri. Karena ini adalah data. Kita berbicara sesuai dengan data. Adapun pengajaran saya yang mengatakan Yesus itu dihakimi, jelas. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 119 sampai ayat 117, jelas dikatakan wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari tiga Tuhan selain Allah? Lalu kemudian Nabi Isa atau Yesus menjawabnya dengan jelas. Qala subhanaka ma yakunu li anta aqula ma laysa li bihaqqa. Jadi saya tidak berhak mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi yang mengatakan Yesus adalah anak Allah adalah iblis. Yang mengimani anak Allah Yesus sebagai anak Allah adalah Kristen. Jadi Kristen adalah pengikut silakan netizen lanjutkan sendiri. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita kedatangan tamu. Di sini ada Bang Bonar Marasi dan juga ada Rizky Amalia. Mungkin ada sanggahan atau ada tambahan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Bonar. Iya, mohon izin saya menambahkan sedikit, boleh ya? Fadal, silakan, tafadhal. Tapi saya share screen bisa, Ustadz? Boleh, tafadhal, silakan. Oke, makasih. Bentar ya, Bang. Aduh. Kayaknya nggak bisa share screen. Saya kira begini aja Ustadz, nggak apa-apa saya pakai ini. Iya. Jadi pertama begini, jadi Yesus itu bagi Kristen memang harus dituhankan akibat dari pengimanan penyaliban ya. Bahwa dia yang mati itu harus sejenis Tuhan. Karena kalau bukan sejenis Tuhan maka darahnya adalah darah manusia. Dan kemudian darah manusia itu tidak bisa jadi tebusan. Itu yang kemudian diimani oleh teman-teman Kristen. Sayangnya adalah bahwa pengimanan penyaliban itu justru menjadikan Kristen itu menjadi penista Tuhannya Yesus, Yahweh, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam itu. Contohnya begini ya, jadi dari sisi Kristen. Pembunuhan Yesus itu dilakukan oleh iblis, dilakukan oleh tipu daya di Matius 26 ayat 4. Artinya kalau Kristen itu mengimani penyaliban, berarti teman-teman Kristen sedang menyamakan Tuhannya Yesus itu seperti iblis dan melakukan tipu daya gitu. Lalu kemudian dari sisi Islam, Kristen ini juga jadi marah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Nabi Isa diselamatkan gitu loh. Mereka jadi marah kepada kita, kepada Allah, hanya karena Nabi Isa itu diselamatkan. Mereka bilang kairul makarin, itu dalam pengertian yang jelek ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman Kristen itu mau belajar bahwa Nabi Isa itu ya Nabi Isa itu sedang akan dibunuh dengan tipu daya, dan kemudian Allah menghukum para penjahat itu
dengan membalaskan tipu dayanya. Karena apa? Karena bagi Islam itu berlaku hukum yang dulu telah diajarkan oleh para nabi di PL, bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang harus bertanggung jawab gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah, katakanlah Yesus harus jadi God ya, supaya penyaliban itu menjadi benar, tanda kutip gitu. Nah, lalu kemudian bisakah Yesus itu menjadi God yang setara dengan Bapaknya? Kalau kita baca Bible nggak bisa. Yesus tuh harus jadi God kecil, artinya Trinitas itu harus jadi politeis, tidak setara. Jadi harus politeis, ada 3 God ya, yang sama-sama God, tapi mereka tidak setara, tidak boleh disebut setara. Kenapa? Karena kalau kita baca Bible, God-nya Yesus dan God-mu, wahai teman-teman Kristen, itu adalah Tuhan langit dan bumi di Matius 11:25, yaitu satu-satunya God yang benar. Artinya apa? Kalau kita baca Bible dan Yesus memang harus jadi God, maka Yesus tuh hanya jadi God kecil. Kami Islam menuhankan Tuhannya Yesus, sementara kalian menuhankan hamba, yaitu di Kisah 3:13 gitu, seorang Abdul gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah, kalau Yesus memang harus jadi God, hanya Bapa yang pernah jadi satu-satunya God. Dan Yesus nggak pernah jadi satu-satunya God. Yesus tidak pernah jadi satu-satunya God bagi Yahweh. Maka itu Iya, harusnya iya. tidak setara gitu. Terus kemudian yang berikutnya, Bapa itu tidak pernah keluar dari Yesus. Justru Yesus yang tergantung pada Bapa. Yesus itu keluar dari Bapa. Sama seperti teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen itu juga keluar dari Bapa, tidak mungkin keluar dari iblis, tidak mungkin turun dari neraka. Rohnya kita itu semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Berikutnya, Bapa itu tidak pernah mati. Bapa tidak pernah mati dan justru Bapa itu membangkitkan Yesus. Artinya nggak boleh setara. Ya hanya Yesus yang pernah jadi Tuhan mati di 1 Korintus 11:26 dan justru dibangkitkan oleh Bapa. Sehingga kalaupun teman-teman Kristen ingin menggatkan, silakan aja, tapi tidak bisa setara. Karena hanya Yesus yang pernah jadi Tuhan mati di 1 Korintus 11:26 dan dibangkitkan oleh Bapa. Hanya Yesus yang tergantung pada Bapa dan pernah digantung oleh makhluknya, dan bukan sebaliknya. Bapa itu tidak tergantung pada apapun gitu. Terus kemudian yang berikutnya, hanya Yesus yang berdwinatur, artinya bisa dibunuh gitu loh. Bapa itu tidak punya dwinatur, hanya Yesus yang berdwinatur. Jadi hakikatnya sebenarnya tidak sama. Terakhir, hanya Yesus yang pernah dilahirkan. Jadi hanya Yesus, God kecil yang pernah dilahirkan oleh manusia. Bapa itu tidak pernah dilahirkan oleh manusia. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalian teman-teman Kristen tuh menuhankan Yesus hanya karena untuk pembenaran penyaliban. Pahami bahwa penyaliban adalah penistaan pada Tuhannya Yesus, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila pun kalian percaya pada penyaliban dan Yesus harus jadi Tuhan, harus jadi God, maka Yesus tidak pernah bisa jadi setara dengan Bapaknya. Trinitas itu harus diartikan sebagai Trinitas, harus diartikan sebagai 3 God yang berbeda dan tidak setara. Nah, wahai teman-teman Kristen, jujurlah pada keimanan kalian supaya perbedaan penuhanan Yesus itu tidak terlalu bervariasi, tapi mengerucut kepada satu titik, yaitu apa? Yaitu 3 Tuhan yang sama-sama Tuhan, tapi tidak setara. Karena memang Bible menyatakan Yesus itu lebih rendah daripada Bapaknya. Hanya Bapaknya lah yang menjadi satu-satunya God bagi Yesus dan bagi kalian, sehingga kemudian Yesus itu tidak pernah menjadi setara dengan Bapaknya. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Subhanallah, luar biasa paparannya, sistematis ya, dikuatkan oleh data yang sangat akurat. Jadi kalau apa yang dijabarkan oleh Bang Bonar ini ditelaah dengan menggunakan satu alat yang dikaruniakan Sang Pencipta alam semesta di dalam diri manusia berupa akal, maka insting kita selaku manusia yang punya naluri ya kebenaran di atas daripada makhluk lain tentu akan menemukan sebuah titik di mana Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus hanya utusan Tuhan. Saya sangat tertarik ya dengan paparan sahabatku ini ya, Bang Bonar,
Karena titik tumpuh daripada konsentrasi daripada penjabaran dia adalah memberikan sebuah jalan keselamatan kepada sahabat Kristen. Bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup dengan cara apa? Dengan mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Adapun klaim daripada Bani Israel pada saat itu ya, yang mengatakan bahwa engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus hanya menuduh Yesus menyamakan, bukan menuduh Yesus itu menggantikan Allah, menggantikan Bapa, tapi menyetarakan dirimu dengan mengaku sebagai Allah. Tapi Yesus sendiri mengklarifikasinya dengan jelas di dalam Yohanes 10 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Karena pada masa itu dia bercakap-cakap dengan kaumnya, yaitu Bani Israel, bukan kepada Kristen. Apa yang Yesus terangkan kepada Bani Israel? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Berarti Yesus hanya sebagai penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Setara dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Itu. Nah, seperti yang diterangkan oleh abang kita ya, itu adalah sebuah penjabaran yang sangat-sangat luar biasa ya. Sekiranya teman-teman Kristen itu menjadikan akal sebagai filter iman, maka tentu mereka akan minimal meninggalkan keyakinan yang ada sekarang. Nah, kepada umat Islam adalah satu kebodohan, adalah satu kekonyolan, adalah satu perbuatan yang sangat naif ketika justru sudah berada pada posisi yang benar, kemudian merendahkan diri menjadi penyembah sembahan Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya, sekira seperti itu, Bang Guna. Sekali lagi terima kasih banyak kepada sahabat Rizky Amalia. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman sebagai simpatisan berat aja ini ikut nimbrung mendengarkan memetik ilmu dari Ustadz sendiri. Jadi saya nongkrong aja, nggak ada ini. Saya cuma ikut mendengarkan aja, Ustadz. Silakan dilanjut. Makasih. Masya Allah, luar biasa ini. Terima kasih Bang Rizky ya telah mampir di Stramed kita. Mudah-mudahan ya kita bisa memetik sebuah hikmah dan pelajaran bahwa kedudukan umat Islam di atas daripada umat yang lain dalam hal misi, visi kedatangannya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Selanjutnya mungkin Bang Zainal Arifin, tafadhal silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa dari saya semoga Ustadz selalu sehat terus. Amin. Lanjut Amin, dakwanya. Amin. Masya Allah, Ya. subhanallah. Saya cuman ini aja, kalau bisa Ustadz Zuma paparkan soal bunuh-membunuh ini. Ya kan sahabat-sahabat kita Kristen ini selalu mengkaitkan teroris segala macam. Artinya di ajaran mereka membunuh itu kan suatu hal yang dilarang, diharamkan gitu. Nah, ini bertolak belakang dengan Tuhan mereka sendiri mati dibunuh. Ini akal macam apa gitu yang sanggup nerima pengertian pengajaran seperti ini. Itu aja dari saya, Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gurunda kami dan asatid villa sekaliannya. Aduh, aku malu-malu nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada Pilatus ke sini? Udah lepas jabatan. Pilatus, Epipanus ini, Epipanus. Oh, sekirain Gubernur Pilatus. Aduh, Masya Allah. Silakan Adinda, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mangga. Wah, siap-siap. Jazakallah khair untuk waktunya nih Gurunda di majelisnya Gurunda. Ini hamba sebagai yang termuda tentunya akan semangat 45 untuk memberikan apa yang hamba temukan gitu di Biblos ini Gurunda dan asatid setelah yang lainnya. Dan terutama yang ada di live comment. Perlu kita pahami
ini Tritunggal Cabang Melayu, Gurunda, mereka selalu ngomong soal juru selamat, juru selamat, juru selamat gitu. Yesus ini juru selamat, Yesus ini juru selamat. Percaya Yesus masuk surga. Tapi apa yang dikatakan Yesus di Matius 7:21 sampai 23, kita anggaplah ini kata-kata Tuhan ini, Tuhan yang ini ya, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Tritunggal Cabang Melayu. Apa yang dibilang Yesus di sana? Bukan setiap orang-orang yang memanggilku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti kan gini ya, setengah Tritunggal yang percaya Yesus Tuhan masuk surga, setengah lagi akan masuk neraka. Lah, terus yang masuk neraka ini kan kekal di dalam neraka. Nggak selamat. Jadi ini juru selamat apa yang kayak begini? Ini juru selamat hoax ini. Kalau yang kayak begini gurunya. Ya iyalah, cuma setengah yang selamat loh. Yesus sendiri yang ngomong ini. Nah sekarang kalau pendeta bilang bahwa yang percaya Yesus Tuhan masuk surga, ini berarti takia mereka. Mereka bertakia, karena Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang bukan setiap, jangan dihilangin tuh, bukan setiap. Dan alhamdulillahnya nih Gurunda dan asatidz-fillah yang lainnya, Rudi Yohanes mengamini itu. Oh betul, memang tidak semuanya Kristen masuk surga, bagus. Maka dari itu, juru selamat ini Gurunda, kata juru selamat ini udah bisa kita ambil. Udah bisa kita ambil, kita pakai untuk kita. Sama seperti bendera bulan bintangnya punya Bizantium, kita ambil, kita pakai untuk kita. Karena mereka nggak cocok. Mereka nggak cocok untuk semua kemenangan. Yang menang itu Muslim. Karena wallahi, Ikhwan fillah sekalian, dalam hadis Bukhari 6080, di sana dinyatakan, Rasulullah diberikan hak syafaat oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam neraka, menyelamatkan umat Muslim yang beriman, walaupun hanya ada sebesar biji zarah, lalu kemudian dimasukkan ke surga. Ini baru juru selamat. Semua yang percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Azza wa Jalla, semua masuk surga. Ujung-ujungnya Islam masuk surga. Ini baru juru selamat. Jadi pendeta kalau mau jual ya jual Rasulullah gitu. Karena inilah yang sejatinya juru selamat. Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, barang siapa mengikuti aku di sini Rasulullah, maka dosa-dosanya akan dihapus. Kalau dosa-dosa dihapus, kemana larinya? Ya surga. Sekarang kita balik lagi ke Yesus. Sekarang kita balik lagi nih ke Yesus Gurunda. Yesus bisa nggak ngedobrak masuk neraka? Nihil. Kagak mampu Yesus yang diberi kuasa itu untuk masuk ke neraka. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan syafaat kepadanya. Hanya kepada Rasulullah diberikan kuasa untuk masuk ke dalam neraka, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lah ini Yesus. Udah mau beriman Yesus Tuhan, tapi tetap masuk neraka. Lah nerakanya kekal, kagak ada keselamatan di dalam kalian, Tritung. Keselamatan hanya ada di dalam Islam. Sekian dulu Guru dari Allah. Baik, terima kasih banyak Adinda atas paparan ilmunya ya. Sangat-sangat nampar ulu hati itu ya. Tadi di sahabat kita Zainal Arifin ya mengatakan pembahasan tentang bunuh-membunuh. Jadi memang kedatangan Islam itu adalah menyempurnakan ajaran Allah yang dulu pernah diwahyukan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Salah satu ajaran yang disempurnakan kemudian oleh Islam ini adalah metode perang atau cara-cara berperang. Jadi kaidah-kaidah perang itu kemudian diajarkan oleh Islam, disempurnakan oleh Islam. Jadi dalam hal bunuh-membunuh itu akan selalu mengiringi langkah kehidupan manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Dia adalah ibarat makanan dalam kehidupan manusia. Itu akan selalu beriring sejalan. Adanya proses bunuh-membunuh, adanya perang saling tindas-menindas, itu akan selalu ada mengiringi kehidupan manusia dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Sehingga solusinya Allah memberikan aturan main. Kalau di dalam kitabnya Bani Israel Ulangan 20 ayat 16 dikatakan, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Artinya pada masa lampau ketika ada perintah membunuh, memerangi, maka semua yang bernapas itu diperintahkan untuk dibunuh. Jadi apapun yang bernapas, hewan bernapas, jadi semua wajib hukumnya dibunuh. Setelah Islam datang, diaturlah tata cara itu, diaturlah perintah itu. Di dalam Al-Quran misalnya surah Al-Isra ayat 33. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya.
kecuali dengan sesuatu alasan yang dibenarkan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum yang adil. Jadi ketika Allah menerangkan di dalam Al-Quran, perintah membunuh itu ada. Wala taqtulu nafsal lati ya harramallah illa bil haqq. Ada pengecualian, kecuali yang dibenarkan untuk membunuh. Jadi ketika Allah mengatakan, janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya illa kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, ya, barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Ini sangat luar biasa ini. Jadi Allah memberikan sebuah pengajaran yang begitu sempurna. Di dalam ajaran agama Islam tidak boleh membunuh, kecuali yang dibenarkan. Nah, berarti pembunuhan itu senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Lalu kemudian dibantah oleh orang Kristen. Itu nggak boleh. Karena yang diajarkan kemudian Yesus Kristus adalah kasih. Kasih dan kasih. Kasih nenekmu kiper. Ya, tapi siapa yang tidak mau jadi seteruku, tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh dia di hadapanku. Tapi itu belum terlaksana karena keburu diangkat, diselamatkan oleh Allah. Karena dia hampir dibunuh oleh Pilatus dan kawan-kawan. Gitu. Ya, para sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu sekedar tambahan sedikit buat sahabat saya, Bang siapa tadi? Arifin, ya, Zainal Arifin. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari pelajaran ini. Sedikit tambahan, Ustaz. Silakan Bang. Iya, terima kasih. Jadi tentang bunuh-membunuh ya. Yang pertama begini, bagi teman-teman Kristen yang ingin mempelajari ayat-ayat perang, silahkan di searching aja. Ada banyak tesis tentang kajian ayat-ayat perang, silahkan dipelajari. Lalu kemudian yang kedua, mohon diperhatikan ya kepada teman-teman Kristen. Kristen itu tidak boleh meyakini bahwa mereka masih harus berbuat baik supaya masuk surga. Nggak boleh seperti itu. Mereka tidak boleh meyakini bahwa mereka harus berbuat baik supaya masuk surga. Karena kalau mereka meyakini seperti itu, berarti darah Tuhan tidak cukup untuk menebus dosa-dosa mereka. Sementara bagi kami Islam, kami menjadikan perbuatan baik itu sebagai jalan keselamatan. Jika ada orang Islam yang membunuh, membawa terorisme, maka semua Muslim itu sepakat bahwa mereka itu harus dihukum dunia dan akhirat gitu. Lalu kemudian yang kedua, ini masih menyangkut hukum kasih ya. Jika ada teroris, maka sebenarnya teman-teman Kristen itu harus membawa korban itu tadi, korban terorisme, untuk ditampari ulang lagi oleh para teroris. Dan para teroris harus dikristenkan. Supaya apa? Supaya dosa-dosanya ditebus, dan itu bisa bermasalah gitu. Terus kemudian ini kepada Bang Triun Slayer tadi yang membawa ayat Matius 7:21 ya. Bukan semua orang Tuhan yang akan selamat. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari, kata yang dipakai adalah Lord, Lord, Tuhan. Artinya apa? Sekedar melordkan saja pun itu tidak pasti masuk surga. Apalagi sampai jauh tersesat menggatkan Yesus. Menjadikan Yesus sekutu bagi gatnya Yesus, itu sangat bermasalah. Ingat kata Yesus, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa menurut pikirannya orang Yahudi, bukan pikirannya orang Yunani. Sama seperti apa kata Musa, dengarlah Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Jadi jangan menyekutukan apalagi menyingkirkan Yahweh gitu. Pak Pendeta HTD itu ekstrim, dia mengatakan bahwa Bapa itu adalah iblis, hilang sama sekali. Sementara Trinitasnya Pak Deki Ngadas mengatakan bahwa ada 3 Tuhan yang sama-sama Tuhan, lalu kemudian itu mereka satu hakikat, itu sebenarnya sedang menyekutukan Tuhan. Artinya apa? Sekedar menuankan Yesus saja sudah tidak selamat, apalagi sampai jauh menjadikan Yesus sebagai God kedua dalam kesatuan 3 God. Itu sangat berbahaya. Syirik itu tiada ampun, maka bertobatlah sebelum ajal menjemput. Saya kira demikian Bang Jun. Terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, di sini sudah azan. Saya pamit sejenak untuk maghrib. Kalau sahabat masih mau lanjut boleh.
Mungkin Adinda Kelvin mau melanjutkan, silakan. Nanti habis maghrib saya kesini lagi. Atau mau gitu. ditutup aja atau gimana? Siapa tahu mau bincang-bincang. Ditutup aja Bang Juma. Baik. Iya, Ya, ditutup aja. Iya. Oke. Jadi nanti sahabat-sahabat sekalian, habis ini kita ke ZZZ. Di sana mungkin ada tamu dari Kristiani, nantinya akan kita temani untuk berdiskusi ya. Kita akan ketemu di sana. Ya, jadi terima kasih kepada guru-guru saya yang ada di sini, Bang Bonar, Adinda Slayer, dan juga Bang Rizky dan Zainal Arifin. Kajian paparannya sangat luar biasa, yang pada intinya kehadiran kita selaku Kristologi Muslim tidak lain dan tidak bukan adalah mengajak para Kristen, sahabat-sahabat Kristen untuk menjadi pengikut Yesus, bukan menjadi pentuhan Yesus, penyembah Yesus, karena itu adalah merupakan satu konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam atau mereka sebut dengan nama Yesus. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Kepada netizen yang ada di mana saja berada juga terima kasih saya ucapkan. Semoga kita semua sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan kita yang baik, dan dibahagiakan bersama dengan keluarga. Akhir kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Lalu tadi kemana? Ini ada pohon